publik harus dibuka semua. Kalau Saidi juga pernah melakukan hal seperti itu, buka juga. Sangat jelas. Yang ditugaskan terus menjadi sutradara tanda kutip kereta api cepat adalah Luhut Binsar Panjaitan. Tugas dari Presiden Joko Widodo kepada Pak Luhut adalah satu, itu meminta agar jangan membagi negara, gagal. Meminta agar saham dari kereta api cepat itu dimiliki oleh Cina mayoritas supaya resikonya ditanggung oleh Cina. Oke, gagal. Yang terakhir, disuruh bernegosiasi tentang bunga utang agar jangan 3,5%, gagal juga. PIK 2 itu kan usulan mendadak dari Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Yang mendorong PSN PIK 2 ini adalah staf khusus Menko Perekonomian, yaitu Ahmad Zaki. Ahmad Zaki? Ya, mantan Bupati Tangerang. Disetujuilah oleh Menko Perekonomian. Mendadak Airlangga Hartarto. Dan itulah hebatnya Joko Widodo berbohong. Dia selalu menyatakan bahwa dia berhasil mengambil Freeport. Tidak pernah negara mengambil Freeport. Ya. BUMN membeli saham Rio Tinto yang ada di Freeport. Dia selalu menyatakan bahwa dia berhasil mengambil Blok Rokan. Tidak pernah negara mengambil Blok Rokan. Blok Rokan tuh habis masa kontraknya sesuai undang-undang. Dan monyet pun presidennya itu kembali, jangan ke Joko Widodo, monyet pun. Tambang ini siapa sih penyebab kebijakannya belok? Joko Widodo. Kedua adalah Luhut Binsar Panjaitan. Ketiga adalah Bahlil Lahadalia. Sri Mulyani juga ikut bertanggung jawab terhadap perampokan tambang. Karena Sri Mulyani yang memberikan kebebasan pajak. IKN ini yang kerok utamanya adalah Joko Widodo juga. Dan DPR. Yang kedua sebenarnya adalah bekas Menteri Bappenas. Andrius Caniago? Andrius Caniago. Oh, tapi dia juga biang kerok. Siapapun dia hadapi saat itu. Dan pasang badan untuk Jokowi. Hancur semua. Sobat Mandilog, hari ini kita melihat kehidupan di Republik ini tidak sedang baik-baik saja. Hampir seluruh indeks yang terkait dengan pemerintahan itu ada di titik terendah. Indeks pembangunan manusia, indeks demokrasi, indeks kebebasan ya, yang ada di Freedom House, kemudian juga termasuk indeks korupsi. Ada kerusakan yang sangat serius yang terjadi dan itu sedang diperbaiki. Nah, siapa saja aktor-aktor yang memang ada di dalam proses perusakan negara ini. Yang terakhir kita juga lihat misalnya proyek strategis nasional PIK 2 pada akhirnya tidak dilanjutkan. Kenapa itu tidak dilanjutkan? Apa proses hukumnya, siapa yang terlibat dan segala macam? Bukan hanya itu, kita akan bahas yang lain juga. Kita hadirkan sang manusia merdeka, Puang Saidido. Selamat datang, Bang. Selamat sore. Sore. Ini saya mau tanya dulu tentang PIK 2 ini. Kenapa kemudian gagal menjadi proyek strategis nasional? Karena memang dia masuk lewat jalan selingkuh. Oke. Nah, dan banyak sekali proyek lewat jalan selingkuh Joko Widodo selama ini. Dan orang-orang Joko Widodo. Kita tahu, PIK 2 itu kan lewat jalan sebagai tanda terima kasih atau mungkin balas jasa Joko Widodo kepada Aguan yang berinvestasi di IKN. Sehingga dikasihlah PIK 2. Dikasihlah PSN PIK 2. Nah, ini jalannya jalan selingkuh. Tidak ada kajian apapun untuk tahu muncul di akhir masa jabatan memberikan PSN kepada PIK 2. Yang dampaknya adalah PIK 2 merampok aset negara, laut, sungai, ada juga tanah bekas kasus BLBI di sana. Ada ya BLBI ya? Sekitar 160 hektar. Nah, terus sungai, sawah, rakyat, tanah aset negara, rakyat digusur dengan harga yang sangat murah, 15 sampai 50 ribu rupiah. Terus dihentikan oleh Prabowo karena memang ini jalan selingkuh menggusur rakyat, mengambil aset negara.
sangat patut diduga bahwa itu untuk pembayaran terhadap uang yang sudah dikeluarkan di IKN. Ketika proses itu terjadi, adakah apa upaya hukum yang bisa dilakukan untuk mengejar para perusahaan? Saya bilang beginilah, sekarang kita lihat proses itu terjadi dari usulan mendadak dari Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Oke, dia yang mengusulkan. Dia usulkan dua kan, satu BSD sama PIK 2 yang dibungkus aneh-aneh aja. Nah, disetujuilah oleh Menko Perekonomian mendadak Airlangga Hartarto. Dan saya sangat bisa menduga bahwa yang mendorong PSN PIK 2 ini adalah staf khusus Menteri Menko Perekonomian, yaitu Ahmad Zaki. Ahmad Zaki? Ya, mantan Bupati Tangerang. Karena memang dia yang awalnya mengini PIK 2. Nah, jadi Bung Indra, saya sekarang menginginkan bahwa semua pejabat publik yang membuat kebijakan yang merusak negara, itu kita harus sebutkan namanya. Itu pembelajaran buat masyarakat bahwa pejabat publik itu nggak boleh seenaknya. Anda selesai menjabat, kita akan bahas bahwa Anda penyebabnya. Nah, jadi PIK 2 ini menurut saya memang tidak ada jalan lain bahwa setelah PSN-nya dicabut, maka negara harus mengembalikan semua aset yang diambil oleh PIK 2, Aguan, dan tanah-tanah rakyat yang dipaksa dijual murah, dibeli murah, diintimidasi, dikriminalisasi, itu semua harus dikembalikan kepada pemiliknya. Itu harus dilakukan. Tanpa kompensasi apapun? Bukan kompensasi, dia kan. Ya, setelah dikembalikan ada nggak ganti rugi yang lain? Negara harus ngambil. Negara harus ngambil, dan saya pikir itu harus kembalikan semua. Aset BLBI, laut yang ditimbun, sungai yang diambil, hutan lindung yang sudah diubah, tanah, kembalikan semua. Karena itu perampokan sebenarnya. Perampokan, PIK 2 itu merampok aset negara dan merampok rakyat. Lewat PSN. Gitu. Alasan yang digunakan pemerintah itu kan karena dekat dengan hutan lindung dan segala macam. Lalu kemudian asetnya sebetulnya nggak ada atau gimana? Apa kaitannya langsung dikasih ke Aguan? Kenapa nggak Saidi 2 aja dikasih? Kenapa Bung Indra Presiden nggak dikasih? Oke? Ya. Clear kan? Karena semua aset negara, kalau mau diserahkan ke siapapun, itu harus dilelang. Nggak boleh tunjuk langsung. Gitu loh. Itu clear. Selain masalah PIK 2 ini, apalagi yang merusak tambang? Ada nggak abang bisa sebut nama tambang apa kerusakan di dunia tambang? Siapa orangnya? Tambang ini kan kita paham bahwa Pak Joko Widodo membuat bungkus yang seakan-akan sangat indah saat itu untuk melegalkan masuknya tambang, masuknya perusahaan-perusahaan tambang dari Cina ke Indonesia. Dia selalu menyatakan bahwa dia berhasil mengambil Freeport. Tidak pernah negara mengambil Freeport. Ya. BUMN membeli saham Rio Tinto yang ada di Freeport. Itulah hebatnya Joko Widodo berbohong. Dia selalu menyatakan bahwa dia berhasil mengambil Blok Rokan. Tidak pernah negara mengambil Blok Rokan. Blok Rokan tuh habis masa kontraknya sesuai undang-undang. Dan monyet pun presidennya itu kembali. Jangankan Joko Widodo, monyet pun. Dan saat itu sama sekali bukan negara ngambil. Itu Pertamina dipaksa membeli lewat lelang. Lewat lelang dengan harga yang sangat mahal atau murah? Mahal. Nah, terus dikatakan negara mengambil? Enggak. Nah, setelah itu muncullah, kita harus buka siapa sih yang mempromosikan masuknya tambang-tambang dari Cina yang sangat keras. Masih ingat dulu? Terhadap nikel ya? Tambang nikel ya? Banyak. Tembaga boksit, iya, emas, banyak. Batu bara sebagian. Nah, kita tahu bahwa pada saat masih Pak Rizal Ramli Menko Investasi dan Kemaritiman itu masih ada rem. Setelah diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan, maka jebol rem. Maka yang kita tahu persis bahwa yang selalu mendorong agar
petambang dari Cina, petambang dari asing ini mendapat fasilitas macam-macam. Bebas pajak, bebas biaya, kawasan industri khusus, tenaga kerja asing boleh masuk, banknya boleh bergerak di Indonesia, alat dan mesinnya semua dari negara mereka. Maksudnya banknya perbankan Cina yang masuk ya? Perbankan Cina. Nah, itu adalah pada saat itu adalah yang garda terdepan adalah Luhut Binsar Panjaitan. Itu publik paham semua, masih bisa ditulis-tulis semua. Nah, itu alasannya ditugaskan Joko Widodo, tapi biang keroknya semua Joko Widodo. PSN tadi itu biang keroknya juga Joko Widodo, komandan biang kerok. Ya kita mohon maaf aja, kita bilang aja biang kerok. Nah, setelah itu diubahlah undang-undang dan ditarik semua kewenangan masuk ke pusat. Maksudnya terkait dengan perizinan pertambangan? Tambang, pusat. Oke. Setelah ditarik semua, puncaknya adalah undang-undang Cipta Kerja. Ya. Menghilangkan semua kewenangan, dan saat itu ditunjuklah Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia saat itu adalah Menteri Investasi. Kepala badan, dinaikkan jabatannya, dan dicabutlah oleh Joko Widodo hampir lebih 2.000 izin pertambangan. 2.000 izin pertambangan. Seakan-akan hebat. Padahal sebenarnya setelah itu dipindahkan dari Menteri SDM ke Bahlil. Maksudnya izinnya yang 2.000 ini dipindahkan untuk mengevaluasi dipindahkan ke Bahlil. Maksudnya dari SDM ke Bahlil. Ke kementeriannya Bahlil. Ya, kementeriannya Bahlil. Nah, jadi Bahlil Lahadalia memang sangat istimewa di depan Jokowi. Setelah dia menteri itu balik lagi ke SDM, dibawa juga barang itu. Oh, yang 2.000 yang ada di Kementerian Badan Investasi itu dibalik kewenangannya pada saat pindah ke BUMN dibawa juga. Nah, itu berdasarkan Perpres atau apa? Ya, Perpres. Nah, terus setelah ini Pak Prabowo kelihatannya melihat ini Bahlil ini bisa sangat berkuasa nih. Maka dibentuklah industri mineral BIM. Yang ketuanya sekarang adalah Mendikti. Wakilnya Dirut Pindad. Oke. Nah, beda dengan badan hilirisasi ya? Hilirisasi Bahlil ketuanya. Nah, Bahlil. Nah, sekarang dipindahkan berarti Pak Prabowo sudah paham ini Bahlil ini sudah sangat berkuasa terhadap tambang. Makanya setiap kebijakan tiap hari dia bisa bikin. Nah, jadi kalau kita lihat tambang, jatuhnya tambang ke Cina, ke negara-negara lain, dan tidak menghasilkan apa-apa kepada daerah dan negara karena pembebasan pajak, Bung Indra bisa bayar. Tax holiday ya istilahnya. Tax holiday macam-macam, biaya, kawasan industri khusus. Anda bisa bayangkan bahwa mereka diberikan bebas biaya, bebas macam-macam 30 tahun. Sementara tambang hanya mungkin 10 tahun lagi udah habis. Jadi dia tidak pernah membayar apapun di negeri ini. Termasuk untuk reklamasi nanti atau Tidak artinya ada. apa? Setelah mereka tambang kan mereka harus tutup lagi? Ya, tidak ada. Itu karena yang punya tambang ini sekarang adalah perusahaan dalam negeri. Dia menjual ke smelter. Nah, yang membayar royalti adalah pemilik IU, bukan pemilik smelter. Pemilik smelter tidak pernah membayar apa-apa. Artinya yang tinggal sama kita merkurinya, racunnya. Ya, itulah. Nah, biang kerok dari segala ini, pertama, biang kerok dari kebijakan perampukan tambang yang sedang ini oleh Prabowo. Kita tahu bahwa tim penertiban tambang ini ada lagi timnya ya? Ada timnya yang tetap ketuanya adalah Sapri Samsudin. Oke. Selaku bukan selaku Menhan ya, selaku kepala ketua harian Dewan Pertahanan Nasional. Oh, Dewan Pertahanan Nasional yang mengurusi pertambangan sekarang. Betul, mengurusi kedaulatan. Kedaulatan di bidang tambang ya. Bidang tambang dan kelapa sawit juga kan. Nah, itu sekarang berapa tambang yang sedang diteliti? Itu 4,3 juta hektar. Astaga. 4,3 juta hektar yang sedang
Yang kemarin yang di ini kan timah. Bapak moyang kita nggak ada yang punya 10 hektar aja susah bang. Ya. 4,3 juta. Oke. Dan Pak Prabowo sudah menyatakan di balik semua ini adalah bintang, mantan bintang, ketua parpol, tokoh-tokoh semua ada di balik tambang ini. Oke. Nah, Yang kata Nusron Wahid 60 orang yang memiliki ya, setengah dari. ya. Nah, Oke. sekarang tambang ini siapa sih penyebab kebijakannya belok? Joko Widodo. Kedua adalah Luhut Binsar Panjaitan. Ketiga adalah Bahlil Lahadalia. Ingat, Bahlil itu pada saat itu menteri SDM-nya adalah Arifin Tasrif. Arifin Tasrif. Tapi kewenangannya dicabut, dipindahkan. Oke, disitulah saya itu membaca bahwa ini sudah terjadi perang antara PDIP dengan Joko Widodo. Karena Arifin Tasrif itu dekat dengan PDIP. Nah, itulah yang terjadi. Siapa lagi? Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani yang memberikan kebebasan pajak kepada pengusaha-pengusaha ini. Ya, tax holiday ya. Tax holiday Sri Mulyani melakukan. Jadi bertanggung jawab adalah Sri Mulyani juga ikut bertanggung jawab terhadap perampokan tambang ini. Nah, itu kalau ditambang. Gitu. Oke, IKN. Apa bagian dari biang kerok juga? IKN kan begini, IKN ini biang kerok utamanya adalah Joko Widodo juga. Dan DPR. DPR lah. Jauh ya. Yang memutuskan undang-undang pindahnya IKN. Ya, Oke. Yang kedua sebenarnya adalah bekas Menteri Bappenas. Siapa? Yang dosen UI? Bambang Brojonegoro. Bukan. Yang siapa? Yang memang punya ide memindahkan bekas Andre Ruf Caniago. Oh, tapi itu memang agak berbeda ya. Dia pernah jelaskan di sini. Maksudnya dia juga biang kerok. Oke. Biang keroknya dia kan dia Abang nuduh yang ngotot betul memindahkan ibu kota. Ya. Dan siapapun dia hadapi saat itu dan pasang badan untuk Jokowi. Oke. Ini publik harus dibuka semua. Kalau Saidi juga pernah melakukan hal seperti itu, buka juga. Jadi kita harus melakukan itu. Jadi Andre Ruf Caniago tidak bisa lepas tangan. Dia harus tanggung jawab terhadap pemindahan ibu kota. Kita tahu, sebutlah nama-nama. Kita tahu Bambang yang ketua otorita IKN yang mengundurkan diri. Ya. Ya kan, Bambang siapa Susantono? Ya. Pada saat dia dilantik, saya sudah menyatakan saya yakin orang ini tidak akan tahan karena saya tahu kepribadian dia. Dia selamat. Dia tidak pernah bisa bekerja di tempat yang melanggar akal sehat. Oke. Itulah Bambang Susantono. Artinya dia kerokan ya, bukan biang kerok ya. Dia kerokan selamat. Nah, biang keroknya ya. Nah, itulah. Jadi biang keroknya itu ya IKN. Dan yang ketiga itu adalah teman saya, Menteri PU Basuki. Ya, teman kita semua, Bang. Ya. Dia orang baik. Yang Abang sebut tadi juga rata-rata teman kita, Bang. Pak Basuki ini tidak pernah sama sekali keluar intelektualitasnya melawan keinginan Joko Widodo. Apapun. Iya, benar ya. Dia seperti kehilangan kepribadian. Dia seperti Yamin bagi Soekarno ya, membenarkan dan mencarikan pembenaran. Nah, padahal saya kenal baik orang ini. Tinggalnya juga di gang rumahnya. Iya. Nah, coba disuruh bangun kereta api Makassar, dibangun. Disuruh bangun jalan tol yang ngerugi, dibangun. Jadi, biang kerok berbagai persoalan infrastruktur yang tidak layak, yang membebani rakyat, itu Pak Basuki teman saya juga harus ikut bertanggung jawab. Sebagai pengambil kebijakan yang tidak pernah memberikan kata no kepada keinginan Joko Widodo. Berarti Abang mau masukkan yang keempat adalah WUS. Gimana penjelasannya? Kereta cepat. WUS sangat jelas. Sangat jelas bahwa ini proyek pemaksaan kan. Ya kita tahulah. Jepang membuat studi kelayakan. 2. Surabaya, Jakarta, Bandung. Oke, ada Jakarta, Surabaya, dan Jakarta, Bandung ya? Okay. Jakarta, Surabaya, Jepang menyatakan layak. Jakarta, Bandung tidak layak. Dengan bunga, pada situ Jepang menjanjikan 1% bunga. Nah, Jakarta, kalau Bandung memang tidak layak dan tidak layak. Tidak layak itu maksudnya begini. Layak itu secara teknis nggak masuk akal, kereta api cepat di jarak 100 km, 120 km.
itu harus 400 km baru laik. Tidak Tapi layak. sekalipun begitu, Jepang tetap mengenakan dengan bunga 0,1 ya untuk Jakarta Bandung. Tapi tetap nggak layak ya. Putusannya nggak layak. Oke. Coba Jepang saat itu mengusulkan sekitar 5 miliar dolar. 6 miliar dolar. 6 miliar dolar ya, betul. Datang Cina menyatakan cuma 5 miliar dolar. Oke. 5,1. Tapi ujungnya setelah dia masuk, itu kan jebakan Cina di mana-mana begitu. Naik menjadi 7,1 miliar dolar. Naik 2 miliar dolar. Dengan bunga dinaikkan dari 1% menjadi 3,5%. Dengan alasan pembangunannya yang susah ya? Ya udahlah. Okay. Apapun itulah jebakan Cina. Nah, dengan menyatakan tidak akan membangun APBN, tidak akan menggunakan APBN, tidak akan dijamin. Ujung-ujungnya menggunakan APBN dan dijamin APBN. Oke? Siapa yang ditugaskan terus menjadi bumper, biang kerok daripada kereta api cepat? Satu, Rini Sumarno. Rini Sumarno yang paling ngotot. Mantan Menteri BUMN. Waktu itu Menteri BUMN ya? Rini Sumarno. Dalam kapasitas sebagai apa dia? Ya sebagai pemilik saham kereta api, BUMN yang menginvestasi. Kan BUMN investasi kan Waskita Karya, Wijaya Karya, Waskita Karya, Jasa Marga, PT PEN 8, PT Kereta Api. Oke, yang membentuk KC. Ya, KC. Nah, Rini Suwardi atau Sumarno, saya nggak ngerti lagi. Rini Suwandi, Sumarno ya, suaminya yang mana? Suwandi atau Sumarno? Ya. Pokoknya, ya, bapaknya saya nggak tahu. Ibu Rini aja kita pakai. Ibu Rini membuat studi kelayakan abal-abal. Dia memasukkan Walini, aset daripada PTP, seakan-akan harganya naik. Walini itu apa, Bang? Walini kawasan kebun teh punya PT PEN 8. PT PEN 8 ya? Ya. Okay. Dia bilang kalau lewat berarti sini harga ini naik, maka dimasukkanlah sebagai pendapatan. Layak. Itu namanya studi abal-abal. Itu Rini, Ibu Rini, nggak tahu Suwandi atau Sumarno, yang bertanggung jawab. Dan itu harus dibuka. Oke. Nah, saat itu dia ngotot, Jonan kan protes. Sampai dia nggak datang. Jonan sebagai Menteri Perhubungan, ya. Dia kan tidak datang pada saat peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo. Setelah peletakan batu pertama dan Jonan tidak datang, Jonan diberhentikan kan? Ya. Sebagai Menteri Perhubungan. Nah, setelah itu yang ditugaskan terus menjadi sutradara tanda kutip kereta api cepat adalah Luhut Binsar Panjaitan. Masuk lagi nama. Ya. Dan Luhut. Nah, kita masih ingat tugas dari Presiden Joko Widodo kepada Pak Luhut adalah satu, itu meminta agar jangan membagi negara, gagal. Meminta agar saham dari kereta api cepat itu dimiliki oleh Cina mayoritas supaya resikonya ditanggung oleh Cina. Oke? Gagal. Yang terakhir disuruh bernegosiasi tentang bunga utang agar jangan 3,5%, gagal juga. Nah, jadi kepercayaan Joko Widodo kepada Luhut Binsar Panjaitan terhadap banyak hal, tapi nanti saya tanya itu. Kereta api cepat. Oke, nanti saya tanya. Itu kan clear sekali bahwa gagal. Setelah Pak Luhut siapa lagi? Terus masih ingat Pak Luhut punya ide mematikan semua kereta api Parahyangan agar semua orang pindah ke US. Ingat kan idenya? Mungkin abang ingat. Nah, ingat. Saya rada-rada kurangnya. Itu ini lucu. Jadi yang untuk orang miskin harus dihilangkan. Iya, saya ingat itu. Banyak yang protes. Nah, yang ketiga setelah menurut saya adalah biang keroknya juga Sri Mulyani karena kenapa memberikan jaminan. Dan awalnya menolak. Dia memberikan jaminan. Tapi pasti itu perintah Joko Widodo. Tapi saya tidak heran Sri Mulyani kan sudah berubah jadi Menteri Keuangan menjadi juru bayar keinginan Joko Widodo. Oke, yang kelima, Bang. Kalau saya mau mengkonfirmasi, misalnya kalau di benak saya kan banyak sekali pembangunan bandara, Kertajati dan segala macam. Tapi itu mangkrak semua, apa dan tidak berfungsi ya. Bangunnya. Itu menurut saya yang kelima. Tapi ada yang kelima lagi nggak? Yang abang yang saya abang melihat ini yang perlu kita bahas itu jalan tol.
Jalan tol. yang selalu dibangga-banggakan. Oh, berarti masalah Ya, siapa yang kira bandara ini yang ke-6 ya. Berarti yang ke-5 jalan tol. Jalan tol begini. Jalan tol publik harus tahu bahwa yang dimaksud jalan tol adalah jalan alternatif berbayar. Itu definisi jalan tol. Jadi hanya boleh membangun jalan tol kalau sudah ada jalan biasa yang sekualitas jalan tol. Baru boleh bangun jalan tol. Oke. Jangan membangun jalan tol tidak ada jalan lain, itu sama dengan memeras rakyat. Iya. Nah, kita tahu banyak sekali jalan tol sekarang tidak ada jalan biasanya, atau ada jalan tol. Itu kalau kita lihat tuh jalan Trans ya. Trans Asia kan nggak bukan jalan. Tidak kan boleh. kita lihat semua itu kan nggak ada berbayar. Dan jalan tol hitungannya dulu saya di dalam perancang jalan tol. Jalan tol itu baru boleh dibayar apabila hitungannya lebih efisien orang lewat jalan tol dibanding lewat jalan biasa yang tidak berbayar. Harus lebih efisien. Okay. Baru dibayar. Baru boleh dibangun jalan tol. Nah, yang ketiga itu bahwa jalan tol itu harus dilelang. Siapa tarif termurah itulah yang menang. Itu dihilangkan semua oleh Joko Widodo. Nah, apa dampak dari jalan tol supaya publik paham betapa korbannya negara ini terhadap pembangunan jalan tol. BUMN konstruksi itu harga sahamnya anjlok 95%. Loh kenapa? Kan jalan tol dibangun. Karena rugi semua. Oke. Ruginya karena? Ya, rugi, nggak mampu membayar. Kepada kontraktor, subkontraktor? Bukan kontraktor, tarifnya nggak cukup. Nanti saya ceritakan. Oke, silakan. Nah, 95%. Itu kapitalisasi pasarnya turun hampir 250 triliun. Hilang. Utang sekarang itu mendekati 400 triliun. Artinya BUMN konstruksi sudah berkorban untuk pembangunan jalan tol ambisi Joko Widodo itu sekitar 600-700 triliun. Waskita Karya, Istaka Karya, BP? Bukan Istaka Karya. Bukan. PP, Waskita, Wijaya, Adikarya, kemudian Hutama Karya. Itu 5 ini. Ini kan apa waktu Orde Baru hebat banget ya. Itu dia untung besar pada saat itu hancur semua oleh ambisi Joko Widodo membangun jalan tol. Nah, kenapa ini terjadi? Karena tidak ada kontrol sama sekali dan dibiarkan. Ingat, dulu kita membatasi namanya pembangunan jalan tol itu investasinya itu kalau sampai 2014 kalau dalam kota maksimum 60 miliar per kilometer. Di luar kota. 60 kilometer per apa maksudnya? 60 miliar per kilometer. 60 miliar per kilometer. Oke. Nah, di dalam kota 80 miliar per kilometer. Sekarang Pak Presiden Joko Widodo itu di atas 350 miliar per kilometer. Oh. Oke. Itu logika berapa kali lipat tuh, Bang? 3 kali lipat. 4 kali lipat. 3 sampai 4 kali lipat. Iya. Padahal harga semen tidak naik sebesar itu. Harga aspal juga tidak naik seperti itu. Artinya ini ada markup yang sangat besar terhadap kontraktor dan subkontraktor jalan tol yang terjadi selama 10 tahun. Nah, itulah yang menyebabkan tidak bisa mampu membayar berapapun tarifnya itu tidak bisa membayar mengembalikan modalnya. Siapa kontraktor subkontraktor itu? Nah, ini yang kerok daripada juga ini adalah kembali Joko Widodo. Yang kedua adalah Bu Rini. Rini Sumari, Rini Suwandi. Karena pada saat itu hampir semua jalan tol ini kan sebenarnya sudah disiapkan ruasnya. Tahu nggak yang terjadi? BUMN diminta membeli ruas tol yang dimiliki izinnya oleh swasta dengan harga yang sangat mahal. Kok terbalik ya? Ya. Bukan swasta yang beli punya BUMN? Bukan. Karena swasta udah tahu dia nggak layak. Tapi izinnya dipegang. Dibelilah oleh. Ini harus diaudit semua. Beca kayu itu berapa sih harganya? Kan kita tahu siapa yang punya. Ketua umum partai, salah satu ketua umum partai. Dan itu dulu sengaja saya masih di dalam. Ini jangan dibangun. Ini tidak pernah layak. Mantan ketua umum partai ya? Mantan ketua umum. Masih ketua umum partai. Masih ketua umum, masih. Nah, coba bayangkan.
Terus datanglah Jokowi Dodo menyatakan kali ini kita meresmikan proyek yang mangkrak 20 tahun. Padahal bukan mangkrak. Sengaja tidak dibangun karena tidak layak. Bogor, Sukabumi, siapa yang punya? Siapa? Ya udahlah, ketua umum partai juga. Ketua umum partai juga. Yang Kalimalang itu, Bang? Ya, banyak sekali ruas-ruas tol itu yang dibeli dipaksa tanda kutip, dan tidak pernah kita mendengarkan negosiasi. Tidak pernah kita mendengarkan lelang. Itu oleh Rini Sumarno atau Suwandi. Oke, jadi biangnya itu. Yang kedua adalah, mohon maaf aja, Kepala BPJT dan Menteri PU Basuki. Karena yang harusnya melelang dengan harga murah adalah kepala BPJT dan Menteri PU. Dan dia biarkan biaya jalan tol naik sangat tinggi. Sehingga dulu masih ingat kan pernyataan bahwa biarkan BUMN membangun jalan tol kayak developer nanti dijual setelah jadi. Tapi harga sudah sangat mahal, nggak ada yang mau beli. Maka bangkrutlah semua BUMN yang menangani itu. Nah, ini kita harus minta pertanggungjawaban semua. Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan kita membahas lagi. Kita harus sebutkan. Tapi dalam jalan tol ini nggak ada nama LBP. Ya, dia nggak. Ya. Itu objektivitas dari Bang. Saya mau menunjukkan juga bahwa Bang Said Didu juga objektif. Saya sangat objektif. Ya. Tentang PIK 2 kan saya sebutkan Sandiaga Uno. Ya. Jadi bukan kepada orang saya. Ya, betul. Jadi siapapun pejabat publik yang bikin rusak negara ini, kita harus sebutkan namanya. Oke, kita batasin di 5 ya. Saya 6 ya. Tapi mungkin ada 13 lagi. Ya. Saya mau tanya blok masalah segala macam. Tapi oke lah, kita berhenti di sini. Oke. Apa artinya tujuan Abang untuk mengungkap biang kerok ini untuk diapain, Bang? Untuk dikerok kah pada apain? Saya bilang, kalau memang ada pelanggaran hukum, maka orang-orang ini juga jangan didiamkan dong. Oke? Kalau ada korupsi terjadi, ada kong kali kong terjadi yang menyebabkan rakyat rugi, itu kita harus buka. Ya, karena Abang tapi minimal bahwa publik paham ternyata orang-orang ini yang bikin rusak negara. Ya, karena Abang sebut nama salah satu yang menjadi lovernya para netizen juga Pak Basuki. Nyanyi ya. Abang sebut Basuki teman saya. Sama arti teman ya dan sahabat saya tahu dia orang baik. Ya, oke. Dia tidak baiknya karena tidak berani melawan Jokowi aja. Apa selain proses hukum apa Bang yang kita kejar? Apakah ada pergerakan dana dari PPATK yang bisa dikejar TPPU? Saya pikir ini akan terbuka suatu saat, nggak bisa ditutupi. Nah, saya ingin bahas tentang utang. Ini utang lagi, oke. Itu yang paling penting. Saya ingin menjelaskan utang yang sering orang menjelek-jelekkan Pak Harto. Orang yang sangat prudent tentang utang adalah Pak Harto. Kita ingat. Pada saat yang utang dulu ada IJJI, ada CJI. Ya, betul. Ya kan? Belanda yang pimpin. Ya, yang semua kita harus dievaluasi kalau mau dapat utang. Dan utang yang dibikin Pak Harto, itu semua masih terlihat sekarang. Irigasi, puskesmas, SD Impres, posyandu, semua masih terlihat dan dinikmati oleh rakyat. SD Impres malah dapat Avicenna ya. Medali Avicenna dari UNESCO ya. Oke. Kemudian KUD apa segala masih terlihat. Itu utang. Jejak utang Pak Harto masih terlihat sampai hari ini memberikan pemerataan kesejahteraan. Datang ke desa-desa, semua irigasi itu utang yang dibikin Pak Harto. Dan itu yang dinikmati petani. Pak beri pupuk, utang yang dibikin Pak Harto. Palapa SDA utang yang dibikin Pak Harto. Yang dinikmati semua ini adalah Pak. Itu saya tahu tuh, yang mimpin waktu itu nyari utangnya Pak Emil Salim. Oke. Itu semua untuk rakyat. Terus sekarang yang berubah, ini saya perlu ingatkan orang bahwa utang saat itu pada saat Sri Mulyani dan masuk 2004, supaya orang paham. Dulu muncullah namanya ide membuat surat utang negara. Itu 2015. Saat itu utang luar negeri, utang dari lembaga internasional yang bunganya rendah itu sekitar 80%, utang dalam negeri 20%. Sekarang dibalik. Dengan dulu bunga sekitar 1, ada 0,5%.
Sekarang 88% utang kita dari dalam negeri. Hanya 12% dari luar. Oke? Maksudnya gimana tuh, Bang? Nah, ya. Nah, Agak pelan, Bang. karena instrumen surat utang negara. Surat utang negara ini dibikin bunganya tinggi, siapapun boleh beli, sehingga orang-orang kaya membeli sun. Karena bunganya 7%. Oke? Bung Indra Pilihan nyimpan di bank sekarang 1%. Oke. Orang kaya dapat 7% bunganya. Nah, kita orang miskin harus membayar bunga yang diterima oleh orang kaya. Artinya utang itu memperkaya orang kaya. Memperkaya orang kaya. Oke. Sangat clear. Utang yang kita miliki memperkaya orang kaya. Dan memiskinkan orang miskin. Memiskinkan orang miskin. Itulah Sri Mulyani. Nah, dan itu dirancang dan selalu bangga menyatakan utang dalam negeri kita udah bagus. Oke. Ya, tapi, rasionya yang dihitung kan 38% ya dari betul. PDB. Tapi itu kan memperkaya orang kaya. Nah, itu yang kita harus kritisi gitu kan. Nah, utang ini coba bayangkan Bung Indra Piliang. 10 tahun Presiden Joko Widodo itu menambah utang hampir 3 kali lipat. 3 kali lipat. Saya selalu mengulangi. 3 kali lipat dibandingkan dengan pada saat dibanding Pak Harto kah atau dibanding Pak SBY? Akumulasi sejak Bung Karno sampai SBY. Akumulasi. Hanya di dalam waktu 10 tahun 3 kali lipat dari akumulasi 6 presiden sebelum. Oke, sejak Indonesia merdeka ya. Artinya dibandingkan 10 tahun terakhir ini dibandingkan dengan 70 tahun sebelumnya, ini 3 kali lipat ya? 3 kali lipat. Begini. Bung Karno berutang untuk beli senjata, oke. Supaya publik paham. Utang Sri Mulyani juga jago menyembunyikan utang. Maksudnya kemana? Nah, yang selalu kan di dalam utang pemerintah itu, utang negara itu ada 4 sebenarnya. Utang pemerintah, utang BUMN, utang kepada kewajiban yang tidak dibayar, dan utang yang ditunda pembayarannya. Ini tidak dibayar. Saya kasih tahu angkanya. Utang negara itu saat itu diterima dari SBY 2.600 triliun. Pada saat kemarin Sri Mulyani keluar itu mendekati 10.000 triliun utang pemerintah. Utang BUMN 2.400 triliun 2014. Sekarang mendekati 8.000 9.000 triliun. Berarti sudah 18.000 triliun ini dua. Oke. Utang kepada kewajiban negara terhadap pensiunan itu sekarang mendekati 4.000 triliun. ASN ya? ASN, tentara polisi apa segala. Itu ada kewajiban yang Bu Sri Mulyani tidak pernah bayar. Dan keluarlah pernyataan pensiunan jadi beban. Bukan beban, kau yang nggak pernah bayar. Berapa tadi Bang? Ini 3.800 triliun. Berarti 18 sampai 3.000 mendekati 4.000 berarti sudah 23.000. 18 21.000 lebih. Nah. Terus utang-utang terhadap kewajiban ada Pertamina, ada utang-utang itu biasanya 1.000-an triliun. Berarti 24.000 triliun. Hampir 25.000. 25.000 triliun. Oke, jadi peningkatan dari hanya sekitar, kalau total sebelumnya sekitar 8.000 menjadi 25.000 triliun dalam 10 tahun. Iya. Oke, dari bunga saat itu rata-rata 1,5 sampai 3%. Sekarang bunga 6 sampai 7%. Bunga utang. Menguntungkan juga yang di luar sana ya? Ya. Memperkaya ya? Nah, bukan orang ini, orang Indonesia yang orang kaya. Yang 80% tadi ya? Nah, karena utang dari luar negeri masih tetap rendah kok bunganya. Oke. Dan hanya 12% sekarang. Nah, yang menarik lagi pembayaran utang. Pembayaran utang 2014 pada saat Jokowi masuk itu pokok dan bunga perkiraan saya sekitar 400 triliun. Sekarang Prabowo harus membayar 1.600 triliun. Setengahnya APBN-nya? Setengahnya APBN. Terus, apa yang harus saya banggakan? Nah,
biang kerok daripada utang ini pertama adalah Joko Widodo karena memang sangat ambisius untuk pembelanjaan. Jangan berlindung terhadap COVID terus. Dia menyatakan karena COVID, ingat? Karena ada duit juga yang mengalir kan dengan COVID ya. itu sudah mendobrak bahwa yang punya Bank Indonesia artinya border sharing, padahal itu istilahnya suruh mencetak uang, sudah melanggar itu. Dan utang pemerintah di Bank Indonesia sudah sangat tinggi. Nah, jadi terus apa yang saya bisa banggakan? Jadi biang keroknya Joko Widodo, yang kedua adalah Sri Mulyani.